Pengen beli SUV 300 jutaan tapi bosan banget sama Fortuner dan Pajero? Yuk ikut kita kasih opsi yang menarik. Halo bos geng, balik lagi ke mobil 123. Nah, seperti yang udah kita ucapkan tadi di awal, kita mau kasih opsi budget SUV 300 jutaan, tapi bosan banget sama Pajero dan Fortuner. Kita langsung aja bahas. Ini dia di sebelah gue, udah ada Toyota Harrier tahun 2014. Kenapa gue bilang masih 300 jutaan? Karena di Car Sentro itu harganya memang 300 jutaan. Makanya gue bilang ini patut banget dibahas dan dibandingkan dengan Fortuner dan Pajero. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas yuk. Bicara soal fascia depannya bos geng, siapa sih yang gak suka sama Toyota Harrier Gen 2 ini? Gue sendiri pribadi pun suka banget. Kalau gue punya duit segitu, gue pasti akan beli. Kita mulai dari headlampnya dulu. Nih, kalian bisa lihat ya, ada pemanis dari lampu LED di atasnya nih. Walaupun lampu high beam masih menggunakan halogen, tapi nggak mengurangi kegantengan mobil ini. Terus kemudian lanjut ke grillnya. Grill ini berbahan plastik yang menutupi bagian depan ini semuanya nih. Kalian pasti bingung udaranya masuk di mana? Ternyata masuknya dari di bagian bawah sini nih. Ini ada kisi-kisi bolong sama di bagian sini untuk membiarkan udara masuk ke dalam ruang mesin. Jadi nggak perlu takut kalau mobil ini bakal panas. Terus yang gue suka ini ada logo kepala burungnya di sini nih. Ini beda dari yang lain sih menurut gue. Ditambah lagi ada list chrome di bagian atas nih yang nyatu sama kap mesin, membuat desain depan mobil ini tuh jadi kelihatan lebih manis, mewah, tapi nggak mengurangi sisi sportinya. Nah sekarang kita lari ke samping bos geng. Nah kalau dari samping gue suka itu dari garis bodinya nih. Bisa dilihat ya menjulang gitu. Tajam, kesan mewahnya masih dapat juga. Ditambah masih ada aksen-aksen chrome-nya nih di bagian handle pintu, terus di bagian bawah lis kaca, sama di bagian sini nih. Itu gue suka banget sih. Jadi tetap kesan mewah dan sportinya, perpaduannya masih terlihat mata tuh dipandangnya enak. Terus kemudian udah menggunakan ring 18 dengan finishing satin chrome. Kita habis itu lanjut ke bagian ground clearance ya. Walaupun memang mobil ini itu nggak setinggi Pajero Fortuner, tapi menurut gue ini masih cukup dan masih batas wajar untuk melibas jalanan kota-kota atau dipakai harian. Sekarang kita bahas bagian belakangnya bos geng. Kita mulai dari lampunya dulu nih. Masih satu tema sama bagian depannya. Desain lampu itu tajam banget. Terus gue juga suka nih aksennya ada black, semacam black room. Jadi gelap gitu modelannya. Terus juga masih bohlam kiri sama kanannya, tapi oke sih modelnya. Nah, kalau kalian perlu tahu, atau kalian mau tahu, desain lampu belakangnya itu mirip banget sama Toyota Mark X GS Sport. Sebenarnya mobil Mark X itu nggak masuk sini yang GS Sport ya. Kalian bisa searchingnya di Google, lampunya mirip banget, karena gue suka juga sama mobil itu. Nah, terus juga kemudian nih, yang menandakan kalau mobil ini tuh bener-bener CBU Jepang atau bukan rakitan sini atau CKD, itu ada stiker ini nih, tulisan Jepang di bagian kiri sama kanannya. Emang mobil ini kalian bisa nilai sendiri ya, kalau desainnya tuh bener-bener dari negeri Sakura banget, ya nggak? Ngomongin soal akomodasi barangnya, kalian bisa lihat secara langsung. Oh ya, satu lagi fitur tambahan, udah power back door nih bos geng. Jadi aman banget tuh, nggak perlu capek-capek buka pakai tangan. Lega banget. Udah pasti muat lah. Ini mau masukin tas golf, sekalian koper-koper, mau pindahan barang juga masih muat. Ini gede banget sih, lega banget parah loh. Tuh, gue duduk bisa selonjoran. Jadi aman lah kalau akomodasi barangnya, nggak perlu pusing menurut gue. Bicara soal interior ya bos geng, tadi pas gue pertama masuk mobil ini udah disuguhin sama mewahnya perpaduan antara soft touch, terus kemudian ada plastik dan juga aksen wood panel. Ini yang bikin mobil ini tuh terlihat bener-bener mewah. Memang kenyataannya mobil ini mewah, SUV premium lah kita ngomongnya. Terus juga di bagian kursinya nih sekarang, kursinya itu perpaduan antara kulit dan juga fabric di bagian tengahnya. Jadi mungkin ini agak sedikit hangat ya karena fabric, tapi nggak mengurangi kesan mewahnya. Terus di bagian samping kiri kanan ini ada kupingan yang bikin kita tuh duduk semakin nyaman. Nyamannya tuh dalam artian seperti ini. Saat kita berkendara terus ada guncangan, kita tetap nggak gerak-gerak badannya karena keikat sama kupingan-kupingan di samping ini. Ini konsol tengahnya juga bahannya kulit. Terus aksen-aksen wood panel itu ada di bagian sini, terus sama di bagian door trim. Nih, door trimnya sih yang cakep banget. Perpaduan warna merah, silver dan juga hitam. Ini aksen chrome juga ada. Terus ada logo Harrier di sini nih. Ini empuk loh, jadi kalau kesenggol-senggol gitu kita nggak terlalu sakit karena empuk. Ini bahannya soft touch banget nih.
Terus sekarang kita lari ke bagian setir dan driving positionnya. Kalau dari segi driving position, ini adalah posisi terbaik gue nyetir. Tinggi gue 173 cm. Ini pas banget nih di tangan nih. Yang gue suka adalah bagian genggaman di atasnya nih, yang ada kayak jendolan gitu, bikin tangan kita tuh nyaman buat megang terus di atas. Jadi nggak, kadang kan orang ada yang nyetir begini, terus ada yang begini. Nah sedangkan mobil ini tuh nyaman banget kalau kita nyetir di bagian sini. Terus di bagian instrumen clusternya ada perpaduan antara LED biru dan juga aksen chrome di bagian list pinggirannya sini, dan juga layar MID-nya yang memberikan kita beberapa informasi tentang mobil ini. Jadi kita bisa naik turunin, tinggal tombol yang di atas bawah di sini sebagai sebelah kanan nih bisa kalian pencet-pencet, jadi bisa tahu juga ngecek. Di bagian setir ini ada naik turun volume nih, plus minus, terus juga ada pilihan mode, ada tombol line keeping assist, terus juga ada ini semacam kayak tombol sensor gitu buat pengereman. Terus di bagian bawahnya nih ada tuas buat cruise control nih, jadi bisa atur dari sini juga, ngeset atas bawah, pencet. Nah, nggak lupa juga setirnya udah teleskopik dan juga tilt, jadi bisa naik turun dan maju mundur. Kita testing tuh, maju mundur, terus naik turun. Cakep banget nih teman-teman. Nah, kita sekarang ngebahas bagian AC-nya nih, cluster AC. Ini udah bukan pakai tombol ataupun knob AC, tapi touchscreen. Bisa lihat deh, cakep banget tuh. Emang mewah banget sih ini mobil, emang ya wajar sih karena mobil ini mobil CBU Jepang. Tuh, bisa diatur pakai touchscreen doang. Apa lagi ya? Oh iya, sama satu lagi nih teman-teman. Kursinya ini yang bagian driver seat itu udah elektrik. Jadi kalian bisa maju mundur. Nah, nih maju mundur, terus naik turun yang bagian belakangnya ini udah elektrik. Walaupun memang kursi penumpangnya belum elektrik ya, tapi ini sebenarnya udah cukup banget sih menurut gue. Tuh, enak banget. Kalau kita nengok bagian atas, ini nih udah ada tombol-tombol buat buka tutup panoramik sunroof-nya. Kita coba nih sekarang nih. Ini posisinya sekarang kebuka, sekarang kita tutup. Nah, cakep banget gak tuh teman-teman? Nyaman sih. Ajib gak tuh? Ini bahannya juga fabric nih, jadi masih terlihat adem ya. Karena gelap jadi mobil ini nggak terlalu kelihatan panas. Terus juga ada nih tulisan-tulisan Jepangnya yang bikin aksen mobil CBU-nya tuh makin kental sebenarnya. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke bagian akomodasi penumpang. Nah, sekarang gue udah ada di baris kedua Toyota Harrier ini. Bisa dibilang ini akomodasi penumpangnya lega banget. Nih, kita ukur ya. Tadi posisi duduk depannya belum gue rubah dari gue nyetir. Tinggi gue 173 cm. Gue ukur bagian legroomnya 10 jari. Lega dong, nggak sempit. Karena bagian atas 10 jari juga. Luas banget sih untuk ukuran SUV. Dan duduk di belakang itu nggak kalah nyaman sama duduk di depan. Ini empuk juga. Kemudian bahannya juga kulit perpaduan sama fabric. Terus dia juga udah soft fix nih. Jadi udah pasti nyamannya duduk di belakang. Bagian headrest belakang bisa diatur tinggi rendahnya. Jadi kalau kalian pegel tinggal diaturnya naik turun nih. Terus juga aksen-aksen soft touch-nya juga masih ada di belakang nih. Tuh empuk kan. Perpaduan merah, terus ini masih ada wood panelnya. Jadi overall mobil ini sebenarnya nyaman banget ya kalau dibandingin sama SUV-SUV lainnya kayak Fortuner, Pajero sih. Menurut gua ini jauh lebih nyaman. Nah, nggak lupa juga di tengahnya ada handrest nih yang bikin kita tambah nyaman nih kalau duduk. Nah, ini handrestnya handrest gantung, jadi tangan kita nggak ngeplek ke bawah gini. Jadi masih nyaman duduk kayak gini. Terus juga ini ada kayak cup holder. Nah, jadi kalau kita beli minum bisa taruh di sini nih. Mantep banget. Terus yang bikin mobilnya di belakang tambah nyaman lagi karena di belakang konsol tengahnya nih ada kisi-kisi AC yang nyalurin AC dari depan ke belakang. Jadi di belakang dinginnya tetap rata, teman-teman. Mantep. Nah, kemudian mobil ini juga sudah dibekali oleh line keeping assist yang ada di bagian steering. Jadi di situ kalian bisa juga mengatur di bagian MID ada opsinya untuk melakukan penyetelan si line keeping assist itu sendiri, mau soft mau hard. Jadi dia tuh sensornya tuh nanti ngebaca di setirnya agak getar. Kalau misalnya kalian keluar jalur sedikit, dia setirnya agak getar sendiri. Jadi kita bisa atur juga kayak mobil-mobil lainnya. Jadi sebenarnya mobil ini fiturnya juga udah cukup segudang. Jadi cukup banget sih mobil ini buat dipakai sehari-hari menurut gue. Bicara soal dapur pacu ya bos geng, karena Harrier ini adalah tipe yang 2.0 automatic, jadi mobilnya dibekali oleh mesin 3ZR FAE, kemudian 2000 cc inline 4, transmisi otomatis, tenaganya 151 horsepower dengan torsi 193 Nm. Kalau menurut gue sendiri, dengan bodi segambrong ini, itu tenaga segitu cukup banget buat ngangkat dan masih terbilang irit kalau kaki kalian sekolah. Ini bisa tembus konsumsi bahan bakarnya itu 1:12 sampai 13 km per liter. Jadi gimana menurut kalian? Cukup irit nggak untuk mobil segambrong ini? Nah, demikian tadi kita udah ngebahas secara general Toyota Harrier Gen 2 ini. Kita juga udah sempat spill-spill
harganya dan juga nyebutin keunggulan-keunggulan mobil ini. Nggak afdol kalau kita nggak ngasih bekalan ilmu untuk kalian yang pengen ngangkat mobil ini. Yang pertama adalah suspensinya. Karena sistem suspensinya sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension, jadi sebelum beli mobil kalian lebih baik ngecek dulu kaki-kakinya. Apakah masih layak dan masih bagus. Karena kalian juga nggak rela ngeluarin duit banyak-banyak buat ngebenerin suspensi mobil ini, ya nggak? Terus yang kedua adalah pegas-pegas yang ada di bagian kap mesin dan juga di bagasi belakang. Karena bagasi belakang sudah power back door, jadi otomatis pintu bagasi itu akan kebuka tutup secara otomatis dan dia sering main pegasnya tuh. Jadi membuat itu akan jadi lebih lemah. Terus yang ketiga adalah sensor O2-nya. Sensor O2-nya tuh suka mati. Sebenarnya ini bukan masalah sih, tapi tingkat kesensitivitas mobilnya ini. Jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh sang pengemudi atau pemilik mobilnya. Kalau kalian sering nih gonta-ganti bensin atau nggak merhatiin bensinnya atau nggak ngeh bensin yang harus digunakan untuk mobil ini, kalian mending tanya deh. Karena sensor O2-nya tuh sensitif banget, suka mati kalau kalian sering gonta-ganti bensin. Terus yang terakhir adalah masalah pajak mobil ini. Sebenarnya pajak bukan jadi masalah sih. Kalau kalian mampu beli mobil ini, kalian mampu juga bayar pajak ya. Pajaknya itu sekitar 9 jutaan untuk mobil Harrier Gen 2 yang 2000 cc. Nah bos geng, demikianlah review singkat tentang mobil Toyota Harrier tahun 2014 di sebelah gue ini. Kalau kalian kepo banget sama mobilnya, kalian bisa datang aja langsung ke Car Centro di Jalan Simpang Yasmin, Bogor. Nih, harganya gue spill ulang ya, mobil ini dihargain 375 juta dan nego keras, jadi kalian bisa nego lagi. Nanti juga ada paket-paket cicilan di situ, kalian bisa lihat aja, bisa tanya-tanya langsung. Kalau begitu kita sudahi videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke video channel kita Mobil 123 biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil123.com